Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel saya. Dan kali ini saya akan mereview tentang perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi. Ada 4 chapter yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama, determining the future potential. Yang kedua, determining the business IS strategy. Dan yang ketiga, managing the application portfolio. Dan yang terakhir, strategic management of IS/IT, organizing and resourcing. SITI selalu memiliki tempat tersendiri dalam perusahaan manapun. Dan pada chapter pertama ini, fokusnya untuk mengidentifikasi investasi strategis. Tidak hanya sampai situ, pendekatan ini juga dapat menyarankan kemungkinan potensial yang tinggi yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut sebelum kontribusinya dapat diputuskan. Pendekatan ini juga dapat mengidentifikasi apakah sistem operasional utama yang ada atau yang direncanakan memberikan dasar yang baik untuk eksploitasi atau malah dapat menjadi kendala untuk plan bisnis masa depan yang disediakan melalui SITI-nya. Nah, dalam merancang strategi SITI bagi suatu organisasi sangatlah penting untuk memahami informasi terkait organisasi tersebut, baik dari kemungkinan dan keuntungan bisnis yang potensial maupun ancaman bisnisnya. Nah, dengan menggunakan teknik value chain analysis, perusahaan bisa mempertimbangkan bagaimana arus informasi industri mempengaruhi perusahaan, bagaimana SITI mempengaruhinya, dan kemana seharusnya investasi perusahaan agar lebih unggul dengan yang lain. Termasuk saran untuk perusahaan agar dapat mencapai pengaruh maksimum dari investasi SITI-nya. Nah, dalam perancangan sistem informasi dan teknologi masa depan untuk suatu organisasi, penting juga untuk mengidentifikasi peluang bisnis dan ancaman yang disajikan oleh peningkatan dan pengembangan penggunaan SITI di industri perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi aplikasi yang secara strategis penting, aplikasi yang secara langsung mendukung strategi bisnis yang dipilih, atau memungkinkan strategi bisnis baru untuk dikembangkan dan diimplementasikan. Jika organisasi tidak berada dalam lingkungan yang sangat kompetitif, aplikasi strategis akan berfokus pada pemenuhan tujuan organisasi. Nah, aplikasi strategis ini hanya sebagian dari portofolio aplikasi sistem informasi organisasi. Tetapi itu juga merupakan bagian yang sangat penting. Nah, pada chapter kedua, yaitu determining the business IS strategy, kita mencoba untuk menyatukan komponen-komponen kunci pada chapter-chapter sebelumnya. Nah, dalam bentuk ringkasan tentunya. Nah, untuk menggambarkan kerangka kerja di mana strategi sistem informasi bisnis dapat dikembangkan dan kemudian direpresentasikan dalam hal informasi. Dan sistem apa yang harus dan mungkin harus dimiliki oleh bisnis untuk mencapai manfaat maksimal dalam lingkungan bisnisnya. Dengan melihat model dasar matriks dasar 2x2 seperti yang ada di pojok kanan bawah, telah dieksplorasi dari berbagai arah untuk mengidentifikasi saran dan panduan potensial yang dapat ditawarkannya bagi organisasi dan manajemen SITI dalam menentukan, memilih, dan menerapkan berbagai aplikasi yang diperlukan. Tujuan utama dari menentukan strategi SI adalah untuk mengidentifikasi aplikasi yang diperlukan dan prioritasnya, dan dapat menggunakan sumber daya untuk mencapainya dengan sukses. Nah, pada kerangka kerja di bawah ini mengilustrasikan sebagai produk akhir. Portofolio itu dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, the existing application. Kurun waktunya dari 6 sampai 12 bulan. Nah,
aplikasi tersebut harus dinilai dalam kaitannya dengan kontribusinya terhadap proses dan kinerja bisnis yang ada, sehingga seberapa baik mereka mendukung pencapaian persyaratan masa depan yang diketahui. Kekuatan dan kelemahan masing-masing juga itu perlu kita pahami. Tetapi di masa depan serta konteks saat ini. Nah, yang kedua adalah the required application. Dan pada chapter ketiga ini, managing the application portfolio, kita mencoba untuk mendemonstrasikan alasan dibalik penerapan konsep manajemen portofolio aplikasi sebagai kerangka inti dalam strategi SITI. Harus ditegaskan kembali bahwa model sederhana tidak mencerminkan kompleksitas penuh dari lingkungan manajemen strategis SITI, tetapi memungkinkan sebagian besar kompleksitas dianalisa atau memungkinkan masalah dan solusi alternatif dipahami dengan lebih baik. Tujuan dari proses strategi SITI bukanlah untuk memilih dokumen strategi itu sendiri, tetapi untuk mengembangkan dan menopang kemampuan organisasi untuk mengimplementasikan kumpulan aplikasi bisnis yang ideal dengan cara yang paling efektif. Hal ini membutuhkan pendekatan manajemen permintaan dan penawaran yang tepat di setiap segmen dan sarana yang koheren dari setiap migrasi di sekitar matriks dalam kaitannya dengan kontribusi bisnis yang terus berkembang. Nah, sedangkan fokus pada chapter 4 ini adalah kemampuan organisasi secara keseluruhan dalam mengeksploitasi SITI secara efektif selama periode yang diperpanjang. Nah, aspek lebih lanjut dari SITI memerlukan manajemen strategis yang koheren dan konsisten. Nah, ada 4 area strategi utama dalam chapter ini. Itu yang pertama, 1. Mengelola investasi dalam SITI. Ini untuk memberikan nilai maksimal dalam hal manfaat bagi bisnis. Yang kedua, mengelola data, informasi, dan sumber pengetahuan organisasi sehingga memastikan nilai bisnis yang dieksploitasi dan dilindungi sepenuhnya. Yang ketiga, mengelola akuisisi. Nah, penyebaran dan pemanfaatan teknologi informasi melalui layanan SITI untuk kepentingan organisasi dan hubungan dengan pemasok teknologi dan layanan. Yang keempat adalah manajemen organisasi dari berbagai sumber daya terkait SITI, aktivitas yang mereka lakukan, dan tata kelola serta administrasi SITI, baik dalam fitur uniknya maupun dalam hubungannya dengan bagian dari bisnis lain. Nah, pada poin 4 ini intinya adalah apakah pemanfaatan SITI sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini dan yang akan datang, atau malah SITI yang kita terapkan malah menjadi percuma atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga penggunaan sumber daya menjadi tidak dialokasikan secara efisien. Begitu juga dengan sumber daya manusia yang terkait dengan SITI. Jikalau memang terdapat sistem informasi atau teknologi informasi dalam organisasi kita dan ternyata sumber daya manusianya belum mencukupi, apakah entah kita melakukan training terhadap sumber daya manusia kita atau malah melakukan rekrutmen. Mungkin itu saja review chapter dari saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalam.